Assalamualaikum. San, bisa kedengeran suara saya, San? Halo? Kedengeran suara saya, San? Mut, kedengeran suara saya? Kedengeran suara saya? Oh ya, siap, siap, siap. Iya Pak, aku udah. Bismillah, mudah-mudahan yang ini ndak ada masalah nih. Biar cepat selesai, nyaman. Mukanya ya, Sandi, wajahnya dilihatin, San. Sudah siap, Mut? Sudah belajar? Sudah sudah tambah-tambah ya. Ayo, mudah-mudahan yang ini sukses. Baik. Jelas, Mut. Jelas sekali suara saya. Ya, Bintas. Selamat datang. Pakai speaker Pak. Hah? Pakai speaker. Ini kayak sepertinya nanti videonya ndak ada suaranya deh. Ndak kedengeran tuh suaranya. Tapi coba aja lah nanti. Nggak tahu kenapa kok bisa nggak kedengeran, tapi kelihatan wajahnya. Oke ya, kita mulai saja biar ada berapapun kita coba karena takut nggak bagus lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Meskipun siang-siang kita masih sempat untuk bersama-sama belajar bersama tentang pelajaran kita kali ini dan mudah-mudahan dilancarkan. Oh iya, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa pada Allah. Mudah-mudahan pelajaran daring kita bisa berjalan dengan lancar, baik, dan sampai selesai nanti jalannya baik juga. Berdoa mulai. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Oh iya. Bagaimana kabarnya siang ini? Ini sebentar Musrifah, mana ininya? Allahu Akbar. Yes. Mana yang lain kok enggak ada wajahnya? Sandi, Dinta, Musrifah lah. Ya, alhamdulillah. Dinta gimana? Oke ya. Nah, ya yang penting keluarin aja wajahnya. Oke ya, saya tanya untuk siang ini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Oke. Semangat sendiri ini, semangat ya, selalu semangat.
Jangan ada yang cemberut, jangan ada yang cemberut, selalu tersenyum karena itu bagian dari sedekah. Tersenyum bagian dari sedekah. Sedekah aja meskipun kita tidak sedekah uang tapi sudah sedekah senyum. Alhamdulillah kan? Oke ya. Oke, saya akan tampilkan PPT ini dulu untuk permulaan. Jadi saya akan share screen saya dulu. Oke. Kecil ya. Iya. Kelihatan ya. Oke. Iya, Jadi, lumayan, Pak. nanti kalian itu akan saya kelompokkan jadi 3 kelompok seperti kelompok-kelompok yang biasa. Saya kelompokkan menjadi 3 kelompok biar nanti untuk menjawab, untuk berdiskusi misalnya, untuk mengirim portofolionya nanti bisa mudah dengan saya untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya, nanti hasil diskusinya dikirim kepada saya, ya, dikumpulkan. Terus apa namanya, untuk KD yang akan kita pelajari ini, KD-nya adalah KD tentang inflasi. KD-nya itu KD 3.3, inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Ya. Jadi begini, sebenarnya kalau sebelum pandemi ini, inflasi ini tidak masuk ke dalam KD 3.3, tetapi masuk ke dalam inflasi dan indeks harga. Cuma karena sekarang di masa pandemi ini akhirnya digabung, dipadatkan materinya menjadi satu materi di 3.3, yaitu inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Sebelumnya tidak. Inflasi itu berkaitan dengan indeks harga saja, biasanya seperti itu. Oh iya. Terus, apa indikatornya yang akan kita pelajari? Indikator yang akan kita pelajari itu, yang pertama itu nanti menjelaskan tentang pengertian inflasi, terus mengidentifikasi timbulnya inflasi, jenis-jenis inflasi, menghitung laju inflasi, ini indeks harga, nanti indeks harga, terus menganalisis dampak inflasi, terus menjelaskan pengertian kebijakan moneter, tujuannya dari kebijakan moneter, ada instrumen kebijakan moneter, terus menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, tujuan dan peran kebijakan fiskal, mengidentifikasi instrumen kebijakan fiskal, mengumpulkan data informasi tentang inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Terakhir adalah menyajikan hasil analisis tentang inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Oke. Terus nilai-nilai yang saya harapkan, nilai-nilainya yang saya harapkan kepada kalian itu, pertama, jujur, karena ini daring, pasti sikap jujur itu penting. Karena ini daring, sifat jujur itu penting. Disiplin, seperti masuk ke kelas di room ini misalnya, itu juga bagian dari yang penting gitu. Terus kreatif, ya, kreatif. Kalian nanti ketika nanti berdiskusi misalnya antara kelompoknya, kalian kreatif gitu, kreatif untuk mengirimnya, membuat jawabannya, dan lain sebagainya. Terus mandiri. Nanti dievaluasi kalian akan diminta untuk mengisi Google Form yang di situ tersedia pertanyaan-pertanyaan sebagai evaluasi diri. Terus tanggung jawab. Demikian, selanjutnya saya akan share ke kalian sebagai permulaan itu tentang tentang belum kelihatan. Tidak kelihatan lagi, padahal tadi sudah bagus.
Kapan pulang? Kalau saya tuh bermalam di apa dikira dekat itu dibilang pulau nah jauh. Nggak ada ya. Oh ini nih, ini ada nih. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya Pak. Oh mantap, alhamdulillah ini kelihatan nih. Oke, saya mulai. Mudah-mudahan kedengaran semua. Oke, dengerin. Sama siapa kita pergi? Sama siapa kita pergi? Ada cewek. Enggak kedengaran suaranya Pak. Iya, iya. Apa? Coba saya stop dulu. Oke, yang memang tidak kedengeran sih, memang seperti itu. Kalau menggunakan Zoom itu seperti itu. Sudah biasa nih. Oh. Coba ya, dicoba lagi dengerin ya. Yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba sekarang. Nah. Oke. Dikira-kira aja, anggap orang bisu tuh, ya, anggap orang bisu tadi itu menceritakan tentang apa tuh? Yang jelas, yang pastinya berkaitan dengan inflasi, itu. Satu, keywordnya adalah bakso. Terus apa lagi? Harganya 4.000. Harganya 4.000. Terus apa lagi? Ada uang di situ Pak? Ada uang di situ, tiga 10 ribuan uang kuno itu. Terus apa lagi? Ya. Ada diskon apa tadi itu kayak diskon apa? Persen itu Pak? Ada persen. Oke. Wah, Jadi apa itu? Jadi kira-kira kalau disimpulkan bakso, uang, persen segala macam dari video yang bisu itu tadi, kira-kira menceritakan tentang apa tuh? Yang kaitannya dengan inflasi. Kenaikan harga ya. Atau Tentang kenaikan harga. Kenaikan harga. Iya. Ada kenaikan harga. Dan kira-kira itu betul. Karena inflasi itu apa? Inflasi. Ada yang bisa membayangkan Kenaikan harga saja. Kenaikan harga. Coba Dinta. Kenaikan harga Pak. Ya. Apa? Nggak usah malu-malu, tenang aja. Oke, mood deh. Mood. Kenaikan harga Secara terus-menerus, continue, Secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. dalam jangka waktu yang lama. Iya. Itu juga tiga kunci keywordnya, tiga kuncinya. Bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Oke, kita coba lagi share screen lagi. Berikutnya adalah saya akan share ini PPT ke kalian. Coba. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya Pak. Oke, sekarang Iya, Pak. sekarang coba kita perjelas lagi. Sebenarnya apa sih inflasi itu? Oke. Ya, coba kita pertama, apa itu inflasi? Kenaikan harga, benar, seperti keyword yang tadi. Secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, yang panjang. Ya. Terus bagaimana misalnya kaitannya kalau kita lagi dalam kondisi Idul Fitri misalnya.
kan terdapat kenaikan harga tuh. Ada kenaikan harga tuh. Jangkanya juga sebulan tuh. Dalam waktu 1 bulan. Apakah itu juga disebut dengan inflasi? Gimana tuh? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Kenapa itu? Tidak, Pak. Kenapa itu tidak disebut inflasi? Karena cuma Kenapa? Ayo, yang bisa tuh, yang bisa. Nggak usah ngacungkan tangan, langsung ngomong saja, ngomong saja. Apa itu? Apa katanya Bapak? Kalau hari raya ada kenaikan harga, apakah itu juga disebut dengan inflasi itu? Tidak. Hah? Inflasi, Pak. Yang saya baca ini inflasi sih. Ayo, inflasi kah? Waktunya lama loh. Waktunya lama loh. Inflasi. tidak, Pak, karena Tadi baca, Tidak, Pak. tidak. Inflasi itu. Serius inflasi. Kenapa? Kenapa? Nggak kedengeran suaranya, nggak kedengeran. Bukan inflasi. Inflasi, Pak. Inflasi. Bukan. 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 Iya. Bukan, Pak. Iya, Karena- enggak masalah. Iya, kenapa tuh? Yang Apa, bilang Di? bukan, coba alasannya apa tuh? Yang bilang bukan inflasi, alasannya apa? Pokoknya enggak inflasi deh, Pak, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Pokoknya bukan inflasi deh gitu. Terus kalau yang bilang inflasi itu gimana tuh? Ya, pokoknya inflasi. Pokoknya inflasi ya. Ya, mantap. Pokoknya inflasi, Pak. Apa alasannya? Enggak tahu, Pak. Pokoknya inflasi kira-kira begitu. Iya, jawaban yang luar biasa. Ya, Kalau yang kenapa? inflasi Kenapa, itu, Mun? Ingat bagaimana nih? Nah, Yudi. Masya Allah. Gimana, Yud? kalau yang inflasi, Pak, Iya. kan udah jelas itu apa? Ada kenaikan harga, terus kebutuhannya banyak, gitu, Pak. Nah, Ada kebutuhannya kebutuhan Bang. banyak, tapi di situ ada kenaikan harga, makanya disebut inflasi, Pak. Makanya bulan Ramadan itu disebutnya inflasi. Iya. Iya, Pak. Iya, enggak usah ragu-ragu. Jawaban salah dan benar bukan di sini. Sandi. Sandi lagi berzikir. Gimana, San? Inflasi, San. Kalau bulan Ramadan harganya tinggi gimana tuh? saya tidak tahu, Pak. Oke. Jadi Bukan begini, inflasi, Pak. Bukan, Pak. bukan inflasi gimana alasannya tuh, Mut? Karena, Pak, kalau inflasi itu kan adanya keseimbangan, Pak. Begitu. Iya. Sedangkan kalau Ramadan ini, Pak, kan walaupun mahal, Pak, pasti ada yang beli, Pak. Pasti Begitu. ada yang beli. Makanya tidak disebut pasti inflasi, dibeli. pasti dibeli. Kalau inflasi, Iya, kalau inflasi, Pak, itu tidak Nggak dibeli. tidak keseimbangan. Maksudnya tuh, ada uang tapi tidak ada barang, Pak. atau ada barangnya, uangnya yang tidak ada gitu. Tidak ada uangnya, begitu, Pak. Oh, Itu disebut gitu. inflasi. Tapi kalau Ramadan, Pak, kan ada barang. Ada juga uang, pasti dia beli, begitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi bukan inflasi. Oke. Kira-kira begini nih. Oke ya. Kita jawab bersama-sama nih. Jawab bersama-sama. Apa sih inflasi itu nih? Nah, terus bagaimana kalau di hari raya? Bagaimana misalnya kenaikan harga-harga pada hari raya Idul Fitri contohnya? Pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi adalah gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan biasanya hanya sebatas pengendalian inflasi. Terus bagaimana dengan Idul Fitri? Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi. Apa yang disebut sementara? Salah satunya Idul Fitri itu disebutnya juga dengan
kenaikan harga yang sifatnya sementara. Dan benar juga katanya Mutmainah tadi, itu masih terjadi keseimbangan karena orang masih mampu membelinya, mau terpaksa ataupun tidak dia tetap masih bisa untuk membeli barang itu gitu. Mau dia tertekan, terpaksa, tidak ada uang, dia paksakan agar ada. Berbeda dengan ketika inflasi, orang mau terpaksa tetap uangnya tidak ada, atau mau dia terpaksa tetap barangnya tidak ada gitu. Jadi itu yang disebut dengan inflasi. Terus ada penyebabnya inflasi. Ada penyebab inflasi. Apa penyebabnya inflasi? Pertama ada tiga penyebab inflasi. Pertama yang disebut dengan demand pull inflation, meningkatnya permintaan. Kenapa tuh kira-kira? Kok menjadi penyebab inflasi? Meningkatnya permintaan. Wah, kayaknya mikir nih. Demand pull inflation. Meningkatnya permintaan. Kenapa meningkatnya permintaan itu bisa menyebabkan inflasi? Ya. Karena meningkatnya kayak belanja pemerintah Ya. atau jenis barang atau jasa tertentu. Ya. Karena meningkatnya permintaan jenis barang atau jasa tertentu secara menyeluruh. Iya, secara menyeluruh. Apa diantaranya itu? Apa diantaranya? Satu, meningkatnya belanja pemerintah. Kalau pemerintah belanjanya sudah banyak, artinya pemerintah satu saat bisa mengalami defisit anggaran, bukan malah ada kelebihan surplus, tetapi bisa mengalami defisit. Yang kedua, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor. Sebenarnya bagus kalau permintaan barang untuk diekspor itu. Tetapi kenapa menjadi penyebab juga, menjadi salah satu penyebabnya, kalau permintaan untuk diekspornya tidak ada gitu. Permintaannya banyak untuk diekspor, tetapi yang mau diekspornya tidak ada. Iya. Jadi itu menjadi penyebab inflasi, itu yang disebut dengan demand pull inflation. Kemudian juga meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Sama, permintaan barangnya banyak, tetapi yang diberikan oleh pihak swasta itu tidak ada gitu. Pihak swasta tidak mampu menyediakan permintaan apa yang diminta oleh konsumen. Nah, apa yang diminta oleh konsumen tidak bisa dipenuhi gitu. Terus berikutnya adalah ada yang disebut dengan meningkatnya biaya produksi. Nah, meningkatnya biaya produksi. Kalau ini kira-kira sudah jelas ya, sudah sangat masuk akal. Kenapa tuh? Kok bisa masuk akal tuh? Nah, kenapa tuh bisa meningkat? Mus, Rifa? Kenapa bisa meningkatnya biaya produksi itu bisa mengakibatkan inflasi? Yudi? Begini kalau kelamaan di rumah nih, enggak belajar nih. Nah, belajar di rumah malah enggak belajar, kebanyakan nonton. Ya Sandi? Banyak. Pak, nonton YouTube, Pak. Ah, itu kebanyakan nonton YouTube, nggak bisa nonton yang lain, belajar kayak nggak jadi belajarnya. Oke, ada tiga. Kenaikan harga bahan baku. Menaikkan harga bahan bakar, misalnya ini contohnya. Ya, ini contohnya. Kenaikan harga bahan baku. Contoh, kita di Indonesia bahan bakunya bukan datang dari Indonesia loh. Banyak yang didatangkan dari luar negeri. Contoh, apa? Bahan baku apa tuh yang kemarin? Yang kemarin, Indonesia terjadi krisis itu karena ada krisis di Amerika gitu. Di Amerika terjadi krisis, Indonesia krisis juga. Disebabkan kenapa? Ya, karena di Indonesia membutuhkan bahan bakunya yang diambil di Amerika dan itu hanya ada di Amerika gitu. Itu juga nanti yang disebut dengan import inflation. Itu juga yang akan disebut dengan import inflation. Terus
Oh, jangan masak mie. Masak mie tuh? Ya, berikutnya adalah tingginya peredaran uang. Itu juga menjadi penyebab inflasi. Terus berikutnya adalah jenis-jenis inflasi. Ada jenis-jenis inflasi, ada ringan, sedang, inflasi berat, terus ada hyperinflation. Jadi untuk yang ringan itu biasanya inflasinya berada di bawah 10% per tahun. Ya. 10% per tahun. Seperti sekarang, itu di pemerintah sepertinya, pemerintah itu mengatakan bahwa kita ini hanya berada di bawah 10%. Oke, saya tunjukkan ya, bahwa pemerintah di masa pandemi COVID ini, ternyata kita inflasinya hanya di bawah 10%. Oke, saya tunjukkan videonya, meskipun kalian tidak dengar bisu-bisu lagi ini, saya tunjukkan videonya. Oke ya, siap ya. Oke, saya tunjukkan videonya. Semoga tidak jadi panti, amin. Oke, nah. Kedengeran suaranya enggak? Amin. Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Udah. Nah. 2020 0,01%. Ini di masa pandemi nih, di masa pandemi nih. Terus saya lanjutkan di tahun 2000. Ini tahun 2000, di tahun ini 1%. Kita kata Bosta, sebenarnya mau pulang malam, pasti dari tadi pagi pergi. Nah. Ini penjualan otomotif memang mengalami penurunan. Tuh, cuma 52% penurunan untuk penjualan otomotif. Ya, di bawah 10%, di bawah 10%. Artinya inflasi kita juga masih tetap inflasi ringan. Lanjut terus. 58% itu year of year. Ini 58% per tahun gitu. Ya. Nah, ini untuk dana pihak ketiga ternyata mengalami pertumbuhan nih, justru mengalami pertumbuhan 8,53% per bulan, ya. Nah, ya. Nah, habis. Gimana? Sudah mendengar tadi bisunya? Kira-kira yang bisa kalian tangkap di situ apa tuh? Yang bisa kalian tangkap bahwa kenapa tuh? Seperti yang saya infokan kepada kalian bahwa ternyata meskipun dalam kondisi COVID ini, pandemi ini, inflasi kita masih disebutnya di bawah 10%. Artinya kalau di bawah 10% itu apa tuh? Termasuk inflasi? Masih termasuk inflasi ringan. Iya, termasuk inflasi ringan. Coba kita cek lagi, seperti apa tadi yang inflasi ringan itu? Nah, kurang 10%, Pak. Ya, kurang dari 10%. Nih. Nah, inflasi ringan nih, itu yang disebut YOY tadi, YOY per tahun itu ya, YOY, years of years, di bawah 10%. Artinya inflasi kita meskipun dalam kondisi pandemi itu masih sangat disebutnya dengan inflasi ringan. Iya, meningkat memang, tetapi
apa namanya, tingkat peningkatan inflasinya masih cukup baik lah karena masih disebutnya ringan. Makanya pemerintah bilang bahwa kita ini masih mending dibandingkan dengan negara-negara lain karena di kita masih di bawah 10% per tahun gitu tingkat inflasinya. Sedangkan untuk inflasi sedang inflasi yang kisarannya itu berada di kisaran 10% 10 sampai 30. sampai 30% per tahun. Sedangkan inflasi berat 30% sampai 100% per tahun. Kalau yang hyperinflation ini 100% tahun ke atas. Enggak tahu kalau yang hyperinflasi ini disebut apa nih, enggak tahu kita. Mungkin negaranya sudah hancur, babak belur gitu, enggak ada kehidupan sama sekali, mungkin sudah masuk ke hyperinflation ini. Ya. Dari sini, dari penjelasan ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak? Untuk yang sini saja. Ada yang bisa menyimpulkan? Bahwa apa, Pak? Iya, tentang inflasi. Tentang inflasi barusan nih, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Disimpulkan. Coba belum mengerti. Belum mengerti juga? Oke, saya kasih lagi video satu ya. Saya kasih video satu biar mengerti. Video bisu tapi, video bisu. Video bisu, Iya. Furkon gimana? Furkon? Oke, kita. Tapi video bisu nggak asik juga ya. Kita lihat PPT saja. Oke, kita lihat PPT saja. Nah, kita lihat di PPT saja. Oke. Oke, jadi nah, sekarang kita lanjutkan ke apa namanya, tujuan dari jenis-jenis inflasi itu ada ringan, sedang, berat, sangat berat atau hyperinflation. Terus jenis inflasi berdasarkan sumbernya itu ada dua. Itu ada yang saya sebutkan tadi, import inflation, satu import inflation, ada juga yang disebut dengan domestic inflation. Terus jenis-jenis berdasarkan penyebabnya ada yang tadi yang saya sebutkan juga, demandful inflation, cost push inflation, dan bottleneck inflation. Ya, yaitu bottleneck inflation itu campuran yang disebabkan oleh penawaran atau faktor permintaan. Terus sekarang kita lanjut berkaitan dengan kebijakan moneter. Kira-kira ada yang bisa membayangkan enggak apa itu kebijakan moneter? Dibayangin dan disebutin gitu. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil penguasa moneter atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan daya beli uang. Iya, daya beli masyarakat. Ya, jadi ini adalah langkahnya BI sebagai pemegang otoritas keuangan yang ada di Indonesia. Itu kan BI itu yang memiliki otoritas, Bank Indonesia. Jadi BI itu yang mengatur semuanya agar inflasi itu tidak terlalu tinggi. Oke. Apa tujuan dan peran kebijakan moneter? Tujuannya pertama menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi ada 4 tujuan dan peran kebijakan moneter. Stabilitas ekonomi, ini wajib ini. Stabilitas harga, wajib itu menjadi peran dari BI. Meningkatkan kesempatan kerja. Kalau orang banyak menganggur seperti di KD-KD sebelumnya, kalau banyak pengangguran apa yang akan terjadi? Stabilitas ekonomi juga akan semakin berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi. Makanya kemarin ada apa tuh? Ada demo apa tuh yang di Jakarta kemarin tuh? RUU, Pak. RUU, ada RUU Cipta Kerja. Kenapa?
karena stabilitas ekonomi dan kesempatan kerjanya mereka, para buruh itu merasa terjajah, belum diayomi oleh pemerintah, makanya mereka demo gitu kira-kira. turun ke Makanya jalan. kaitannya juga BI harus mengatur yang berkaitan juga dengan kesempatan kerja. Kemudian memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nih tugas intinya dari untuk mengatasi inflasi. Kemudian pengertian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Apa kebijakan fiskal? Adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Ya, kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuannya adalah perbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga, hampir sama juga dengan kebijakan moneter tadi, tetapi ini implementasinya ke bawah kepada masyarakat. Ya, demikian. Nah, demikian. Jadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan antara inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal? Nih. Kesimpulannya, Pak. Ya, kesimpulannya apa tuh? Sebelum penutup plus doa, plus ada jatah oleh-olehnya nanti. Iya. Nggak usah tegang, Beb. Nah. Sofwan, nggak usah tegang. Biasa. Oke, gimana? Kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya gimana? Kan tadi inflasi, Pak. Iya. Terus, apa namanya? Terus kaitannya kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal itu, Ya. pemerintah mengeluarkan solusi, yaitu solusi mengatasi inflasi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi tersebut, Pak. Oke. Ada yang mau nambahi? Kebijakan pemerintah, Iya, iya. yaitu fiskal dan moneter. Fiskal dan kebijakan moneter. Jadi kira-kira katanya Mutmainah ini menjadi simpulan kita untuk saat ini, sebelum kalian nanti juga banyak melihat referensi lagi, kemudian hasil dari diskusi kalian dengan teman-temannya nanti diserahkan kepada saya. Paling tidak simpulan kita pada siang hari ini itu berkaitan dengan inflasi. Inflasi itu merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Nah, terus bagaimana cara pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut? Pemecahannya itu adalah untuk membuat kebijakan moneter dan membuat kebijakan fiskal. Jadi, tetapi ini bukan pemecahan secara total karena inflasi ini bukan tidak bisa dipecahkan keseluruhan, tidak. Jadi pemerintah itu hanya bisa mengendalikan saja inflasi biar tidak menjadi inflasi yang sangat tinggi. Akhirnya dengan cara apa? Mengeluarkan kebijakan moneter dan mengeluarkan kebijakan fiskal. Oke ya? Terima kasih. Kalian nanti isi Google Form, jangan lupa jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Sekali sakit kalian pasti ditembaknya nanti dibilangnya COVID tuh. Ya, jadi jangan sakit, usahakan sehat terus, kuatkan imunitasnya, apa yang disebut dengan herd immunity itu. Jadi imun kita harus kuat sehingga orang-orang yang berada di lingkungan kita akan menjadi kuat juga. Oke, terima kasih. Sekarang tanggal hari Selasa tanggal 24 November 2020, prakteknya sudah selesai. Oke ya, praktek saya untuk mengajar kalian, meskipun kalian benar-benar belajarnya, tapi bagi saya terima kasih kalian telah membantu saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa
kalian tetap menjaga kesehatan dan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita di siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ulang nih. Kurang kompak nih, ulang nih. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.